Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Bahan-bahannya adalah tepung ketan 250 gram, kemudian tepung beras 40 gram atau 2 sendok makan, tepung tapioka 1 sendok makan, dan kental plus air 300 cc, gula pasir 60 gram, vanili, dan garam seperempat sendok teh. Kemudian untuk bahan isiannya, kacang hijau kupas 100 gram, gula pasir 50 gram. Untuk balurannya adalah wijen 160 gram. Di sini saya pakai 1 bungkus. Pertama kita cuci bersih kacang hijau kupas dan rendam 15 menit. Kemudian kita kukus. Di sini saya menggunakan pressure cooker selama 15 menit. Buat ibu-ibu yang tidak punya pressure cooker bisa menggunakan kukusan biasa. Sambil menunggu matang, kita campurkan santan kental dengan garam, gula pasir, dan air. Kita larutkan bersama. Dalam sebuah wadah, kita campurkan semua tepung beras, tepung ketan, dan tapioka. Kemudian kita aduk dan kita masukkan air bertahap. Kita aduk sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Kemudian adonan kita tutup, kita istirahatkan sebentar. Sementara kacang hijau sudah matang, kita buka pressure cookernya, hati-hati. Kita tempatkan di tempat yang besar karena akan kita tumbuk. Dalam membuat isian ini, jangan kita campurkan gula sebelum kacang hijau matang, karena nantinya tidak bisa dihaluskan. Kemudian kacang hijau kita beri garam sedikit, masukkan gula, kemudian kita aduk. Ini kelihatan banyak ya Bu Ibu, karena memang saya membuat banyak untuk stok. Nanti akan saya pisahkan untuk hari ini saja. Kemudian kita tumbuk halus, tumbuk selagi masih panas-panas. Apabila sudah dingin, sulit untuk dibentuk dan ditumbuk juga. Kita bentuk dengan sendok ukur agar mendapatkan ukuran yang sama. Kemudian kita bulatkan. Ini prosesnya harus cepat karena apabila sudah dingin sulit untuk dibentuk. Kita siapkan wadah. Di sini saya menggunakan toples besar, atau ibu-ibu bisa memakai mangkok, dan kita tempatkan wijen. Nanti saya gunakan untuk menggulung atau membalur onde-onde. Kita bentuk adonan dan kita bagi menjadi besaran yang kita inginkan. Atau kita bisa memakai sendok ukur agar ukuran yang didapat seragam. Pertama kita tipiskan adonan, kemudian kita isi dan kita bulatkan. Kita masukkan ke dalam wijen. Kita gerakkan sebentar agar nanti di antara satu dengan yang lainnya tidak menempel. Ulangi cara tersebut sampai adonan habis. Apabila ibu-ibu membuat dalam porsi yang banyak, bisa kita tutup
adonan agar adonan tidak kering, menggunakan plastik atau menggunakan tutup apa aja. Apabila adonan kering, bisa kita masukkan atau celupkan sedikit ke air, kemudian kita bulatkan dan kita masukkan ke wijen, atau bisa kita basahi telapak tangan kita dengan air selagi membulatkan sampai kira-kira adonan basah bagian luarnya agar wijen bisa menempel. Usahakan dalam membalut dengan wijen, onde-onde ini akan terbalur semua dengan wijen. Maksud saya tertutup semua dengan wijen. Dengan satu resep, kita bisa menghasilkan sekitar 18 atau 20 atau tergantung besar kecilnya yang kita inginkan. Kemudian kita panaskan wajan dengan minyak dengan api kecil. Sebelum memasukkan ke dalam minyak, kita bulatkan lagi. Kita masukkan satu persatu. Kemudian kita balik. Pertama kita balik dengan hati-hati karena onde-onde ini masih lembek. Setelahnya bisa kita balik sesuka hati. Kita harus sering membolak-balik karena onde-onde ini harus matang merata. Apabila tidak, onde-onde ini akan meletus. Kita goreng dengan minyak yang banyak dan api kecil saja. Jadi pertama memasukkan onde-onde, usahakan minyak tidak terlalu panas karena onde-onde ini akan langsung kering apabila minyak itu panas, terlalu panas maksud saya. Apabila sudah kuning keemasan, kita angkat onde-onde, kemudian kita tiriskan. Onde-onde sudah matang dan siap untuk disajikan. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.